Di video kali ini, saya mau buat kue apem Jawa jadul berserat sempurna. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 1200 ml santan ke kentalan sedang. Saya dapat dari 1 butir kelapa tua berukuran sedang. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian masak menggunakan api sedang. Aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai mendidih supaya kuenya nanti awet dan tidak mudah basi. Setelah santannya mendidih seperti ini, kemudian angkat, lalu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram tape singkong, berat tape setelah serat atau tengahnya dibuang. Kemudian masukkan 320 gram gula pasir setara dengan 22 sendok makan. Lalu aduk-aduk, kita uleni menggunakan tangan sampai tercampur dengan rata. Pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Membuat kue apem Jawa jadul berserat memang diuleni menggunakan tangan ya teman-teman. Setelah tercampur rata, masukkan 500 gram tepung beras setara dengan 50 sendok makan. Lalu tambahkan 50 gram tepung tapioka setara dengan 5 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 6 gram ragi instan setara dengan 2 sendok teh. Saya menggunakan permipan, pastikan raginya masih aktif atau baru. Setelah itu masukkan santan yang sudah kita masak sebelumnya, dan ini santannya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Sambil kita uleni sampai tercampur dengan rata. Pastikan santannya ini dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Setelah sebagian santan masuk seperti ini tekstur adonannya sudah mengental. Nah, kalau adonannya sudah mengental seperti ini, lanjut kita keplok-keplok adonannya. Kita keplok-keplok sekitar 10 menit. Tujuan adonan dikeplok-keplok sekitar 10 menit supaya nanti kue apemnya berserat sempurna. Setelah sekitar 10 menit dikeplok-keplok menggunakan jari, ini sudah mengeluarkan gelembung-gelembung udara, tandanya raginya bekerja dengan baik dan raginya aktif. Ini sudah cukup kita keplok-keplok. Selanjutnya masukkan seluruh sisa santan. Lanjut kita aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah seluruh santan masuk, ini adonannya sudah licin dan tercampur dengan baik. Setelah itu tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Lalu istirahatkan adonan sekitar 90 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah 90 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa. Lalu buka tutup adonan, kemudian aduk-aduk sampai sebagian buih atau busanya hilang. Setelah itu masukkan ke dalam gelas ukur. Tujuannya supaya lebih mudah memasukkan adonan ke dalam cetakan. Sisihkan sebentar. Kemudian panaskan cetakan menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Pastikan cetakannya sampai benar-benar panas. Untuk mengecek cetakan bisa percikan air. Apabila ada bunyi ces seperti itu berarti sudah benar-benar panas. Lalu olesi cetakan menggunakan margarin tipis-tipis. Setelah itu masukkan adonan ke dalam cetakan. Kita isi sampai 3/4 bagian, jangan sampai penuh karena nanti saat dipanggang atau dimasak akan mengembang. Lalu tutup cetakan. Masak tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil supaya matang merata dan tidak mudah gosong. Pastikan cetakannya diisi sampai 3/4 bagian saja, karena kalau terlalu penuh nanti bagian bawahnya sudah gosong, atasnya masih basah ya teman-teman. Setelah sekitar 8 menit dimasak, ini kue apemnya sudah matang. Untuk mengecek kematangan bisa disentuh menggunakan jari. Apabila tidak ada adonan yang lengket di jari berarti sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari cetakan. Selain dikeplok-keplok, pastikan cetakannya benar-benar panas supaya apemnya berserat sempurna. Nah, ini dia kue apem Jawa jadul berseratnya sudah jadi.
Kue ini buatnya sangat mudah, bahan-bahannya ekonomis, hasilnya cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul. Teksturnya ini super duper empuk banget, lembut, super gurih, manisnya pas, serat atau sarangnya sangat sempurna. Satu resep ini jadi 28 biji. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.